Selama ini pelihara ayam kampung pertumbuhannya selalu tidak mencapai target. Kita terus mempelajarinya, akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa ayam bisa cepat besar setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, teman-teman. Yang pertama yaitu dari segi pakan, lalu yang kedua dari segi jenis ayamnya. Jadi dua faktor ini ketika kita bisa penuhi, maka ayam akan cepat besar dan akan bisa panen 2,5 bulan atau paling lama biasanya 3 bulan. Musik lah. Ulaha ulahe ula ulahai nyau 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 nyau. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Masih tetap sehat dan waras? Selamat datang di channel Peternak Lempung. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya teman-teman, yaitu tentang bagaimana cara mengoptimalkan pertumbuhan anak ayam. Sebenarnya kita sudah pernah membahasnya, tapi mungkin ada yang masih belum paham, masih bertanya-tanya. Jadi kita buatkan lagi ya videonya. Kita sudah merangkumnya dan ini sangat amat sederhana teman-teman. Semoga saja nantinya tidak ada informasi yang terlewatkan, sehingga teman-teman semua tidak gagal paham ya. Supaya ayam yang kita pelihara bisa cepat besar, maka setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama yaitu dari segi pakan, lalu yang kedua dari segi jenis ayamnya. Jadi dua faktor ini ketika kita bisa penuhi, maka ayam akan cepat besar dan akan bisa panen 2,5 bulan atau paling lama biasanya 3 bulanan ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel Peternak Lempung. Like video ini dan bagikan ke teman-teman kita yang lainnya. Supaya apa? Supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan ya. Yaitu yang pertama, tentang jenis pakan yang harus kita penuhi supaya DOC yang kita rawat bisa cepat besar. Jadi jenis pakan yang harus kita siapkan ya teman-teman untuk DOC yang baru menetas usia 0 sampai 30 hari itu adalah pur pabrikan teman-teman. Jika teman-teman ingin DOC-nya cepat besar, sebaiknya diusahakan untuk memberikan pakan pur pabrikan. Karena dalam pakan pur pabrikan ini nutrisinya sudah lengkap. Berbeda dengan ketika kita hanya memberikan pakan seadanya. Kalau di kampung-kampung itu biasanya masih banyak peternak tradisional, mereka memberikan menir beras untuk pakan DOC. Jadi beras yang pecah kecil-kecil itu sebenarnya itu nutrisinya bagus teman-teman. Tapi kalau untuk diberikan kepada DOC maka pertumbuhannya tidak bisa cepat ya teman-teman. Pertumbuhannya biasa-biasa saja. Paling nantinya umur 4 bulan baru bisa panen, atau kalau cepat paling ya 3,5 bulan baru bisa panen teman-teman. Sekarang ini pakan pur pabrikan sangat mudah didapat. Sudah banyak toko-toko yang menjualnya. Jadi buat teman-teman khususnya peternak pemula, seandainya ada yang masih menerapkan sistem tradisional, memakai menir beras untuk pakan DOC, mungkin dicoba beralih ke pakan pur pabrikan ini. Kemudian untuk DOC usia 0 sampai 1 bulan ini, purnya harus yang bagus ya. Teman-teman bisa memberikan pur BR1. Pur BR1 ini biasanya digunakan untuk ayam broiler. Oke lah teman-teman, sekarang masuk ke cara penggunaannya atau cara memberi pakannya. Jadi pakan pur pabrikan ini kita berikan untuk DOC usia 0 sampai 30 hari. Setelah usia 1 bulan ke atas, teman-teman bisa campur dengan pakan alternatif.
perbandingan antara pur pabrikan dengan pakan alternatif bisa 80% banding 20%, bisa 70% banding 30%, ataupun 50-50, 50% banding 50%. Silahkan disesuaikan saja dengan bahan pakan alternatif yang dipakai. Dan juga disesuaikan dengan usia ayamnya ya teman-teman. Karena kalau usia ayamnya masih kecil, kemudian digempur pakai pakan alternatif yang mungkin nutrisinya kurang, maka pertumbuhannya pasti lambat. Seandainya nih teman-teman mau menerapkan pakan full pabrikan dari awal sampai panen, itu malah lebih bagus. Tetapi untuk keuntungannya akan sangat tipis, Pol. Jadi untuk peternak rumahan, ternak kecil-kecilan cuma beberapa ekor saja. Sebaiknya diusahakan pakan campuran menggunakan bahan pakan alternatif yang tersedia di alam, bebas. Mau kasih apa aja bebas. Baik, teman-teman, kita kembali ke pembahasan. Cara memberikan pakan untuk DOC usia 0 sampai 1 bulan, pertama dengan cara full time atau pakan selalu tersedia. Ketika pakan tinggal sedikit, mau habis, langsung ditambah lagi ya. Jadi tempat pakan tidak pernah kosong, otomatis ayamnya tidak pernah kelaparan, teman-teman. Kemudian cara yang kedua, yaitu pemberiannya dijadwal. Misalnya saja sehari diberi pakan 3 kali ataupun 4 kali. Dengan cara ini DOC akan lebih lahap ketika makan. Sebagai contoh, pagi jam 6 kita berikan pakan. Jarak 3-4 jam pakan habis. Kemudian siang sekitar 12 kita kasih pakan lagi. Jarak 3-4 jam lagi akan habis lagi. Setelah itu sore sekitar jam 5 atau jam 6 kita kasih pakan lagi. Dengan cara itu ayam akan lahap sekali teman-teman, karena mereka merasa lapar. Berbeda dengan ketika pakan selalu tersedia. Kalau pakan selalu tersedia, ayam tidak akan terlihat lahap karena perutnya selalu terisi makanan. Tapi ketika kita memberikan pakannya jarang-jarang, 3 kali atau 4 kali sehari, maka ayam akan merasa lapar dan ketika diberi pakan menjadi sangat lahap. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, lebih cepat besar yang mana, DOC yang pakannya selalu tersedia atau DOC yang pakannya terjadwal 3-4 kali dalam sehari? Menurut pengamatan kami, hasilnya sama saja ya teman-teman. Jadi dua metode pemberian pakan tadi keduanya sama-sama bagus. Terserah teman-teman mau menerapkan yang mana. Silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Selain tentang pakan, yang mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah jenis ayam itu sendiri. Mengenai jenis-jenis ayam ini akan kita bahas di lain waktu teman-teman. Karena kalau kita lanjutkan di sini, takutnya durasi video terlalu panjang. Nanti teman-teman malah kecewa, merasa tidak puas, dan malah sakit hati. Baiklah teman-teman, kami rasa cukup itu dulu sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, tetap semangat raih cita-cita. Bye.